Bismillahirrahmanirrahim. Qalu takhadallahu waladan subhana wal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. In 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Mata'un fid dunya summa ilaina marji'uhum summa nudhiquhumul 'adzaba asyadida bima kanu yakfurun. Qalu takhadallahu walada. Qalu padha ngucap sapa wong akeh. Wong akeh niku ayil Yahudi dise wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani. Waman lan wong jama ingkang nyangka sapa man anal malaikata satemene malaikat bana tuwa iku pira-pira anak wadone Allah. Mereka ngucap ittakhadha walada, ittakhadha ngalap sapa Allah waladan ing anak. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring alqailin sing ngucap ngono subhanahu kan wa suci Allah. Tanjihan kelawan nyucekno lagu maring Allah anil waladi saking ngalap anak. Wa ta Allah al-ghani kudat sing semuge. Sing ora butuh angkul li ahadin saking saben-saben wong suci. Wa inna ma yatubu ang mestine goleki alwalada ing anak sapa man wong yahta kang butuh sapa man ilahi maring walad. Lagu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lalu tetep kedhi Allah mau te apa wae fis samawati kang ing dalam pira-pira langit wa malan apa wae fil ardh kang ing dalam bumi. Apane milkan kepemilikane wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane. In indakum min sultanin bihadza. Ai ma indakum tegese ora ana iku ana ing sanding sira kabeh min sultanin utawi hujjah ilmiah atau argumentasi ilmiah, hujjaten tegese hujjah ilmiah. Biada kelan ikhlas pengucapan, ai biada lagi tegese kelan ikhlas perkara takulu nahu kang ucap sira kabeh ing hadza. Atakuluna ana ngucap sira kabeh ala wahi ing atase Allah maing perkara la ta'lamuna kang ora ngerti sira kabeh. Pote dawu atakuluna iku istifham taubihin iku istifham sing kanggo melehno kanggo menapa nggih melehaken kanggo mencati ini. Kul ngucap sira Muhammad innal ladzina satamne wong akeh yaftaruna kang gawe-gawe sapa ladzina ala wahi ing atase Allah al-kadziba ing kedustaan. Binis batil walati klanis bato anak ilahi maring Allah la yusihuna ora bakal bejo sapa ladzina. Lais aduna dikese ora bejo sapa alladzina mata unfid dunya lahum tetep kedhi alladzina mata onte kesenengan kalilun ingkang sithik di dunya ing dalem dunya ya tamatauna gawe seneng-seneng sapa ngakeh bi iklan almata muddata hayatihim ing masa uripe alladzina summa ilaina mongko nuli maring ingsun marjium te baline wong akeh bil mati iklan mati sumanuti ku mongko nuli ngicepno ingsun ing wong akeh alaja kesadid ing siksa sing banget badal mati sause mati. Diman bab perkara kanu kang ana sapa ngake ya kuruna padha ngafiri sapa ngake. Watulan madakno sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad alaihi mengatasi kufar Mekah, kufar Makkah tegese kafir Mekah. Naga anuhin ing cerita tentang Nabi Nuh. Khabar anuhin tegese cerita tentang Nabi Nuh. Wa ibdalu lan den kebatan minggu saking dawuh naga anuhin apa dawuh isqala liqaumi. Nalikane dawuh sapa Nabi Nuh liqaumihi maring kaum Nabi Nuh ya qaumihi kaum ingsun. Ingkana lamun ana kusaan iku kabura gedhe saka tegese berat alikum ngatasi sira kabeh apa makomi apa kedudukan ingsun. Lupsi tegese manggon ingsun ta domisili ingsun sikum dalam sira kabeh. Wa tadkiri lan oleh ngelingno ingsun wa'di tegese nasihat ingsun iyakum ya ing sira kabeh di ayatillahi kelawan ayat-ayat Allah. Fa'alam wa mongko ing atase Allah saratan tawakal sapa ingsun. Fa'ajmi mongko ngumpulno sira kabeh amrokum ing urusan sira kabeh. Izamu tegese najo sira kabeh ala amre ing atas perkara tafalun kang bakal nglakoni sira kabeh di lan ingsun. Wa suraka akum lan sertane mitra-mitra sira kabeh. Alwawu te wawu di makna mak kan maknane mak. Sumalayakun mongko ora ana iku amrukum urusan sira kabeh alikum ngatasi sira kabeh umatan iku napa tertutupi masturan tegese den tutupi. Bal azhiruhu balik ngetokno sira kabeh ing amr. Wa jairu lan terus terangno sira kabeh ing ingsun bihi lan amr. Sumakdu mongko nuli ge keputusan sira kabeh ilaya marang ingsun. Umdu tegesen rusa sira kabeh fima ing dalam perkara arep tumuhu kang arepno sira kabeh ing man. Wala tungdiru lan aja menunda sira kabeh ing ingsun.
Tumhiluna tegese nunda sira kabeh. Tumhiluna ni tegese nunda sira kabeh ni ingsun. Fa ini mongko satem ingsun lan ora ana sapa ingsun balian wong sing peduli dikum lan sira kabeh. Fa in tawala itu mongko lamun mengo sira kabeh antas kiri saking peringatan ingsun. Fama sa'altukum min ajr. Mongko ora njaluk sapa ingsun kum ing sira kabeh min ajrin saking opah sawabin tegese opah alihi ing atase hadat tazkir. Fatawallo mongko mengo sira kabeh. Topata tawallo mongko mengo sira kabeh. In ajri ora ana te opah ingsun iki la ala wa kecuali ing atase Allah wa umur tulan den perintah ingsun anak punai ento ana sapa ingsun minal muslimin setengah sing wong sing Islam kabeh. Pakajabu mongko padha mendustakan sapa kaum nuh ing nuh. Pana jena mongko nyelametno ingsun ing nuh waman lan wong mau sertane fil fulki ing dalam perahu. Ai safina tegese ing dalam kapal. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun ing nuh wa qaumahu. Eman tegese wong mau lan kang sertane Nabi Nuh. Khola ifa ing pira-pira pemimpin fil ardi ing dalem bumi. Wa afrokna lan nggelamno ingsun alladzina ing ngakeh kadhebu kang padha mendustakan sapa alladzina bi ayatina lan pira-pira ayat kita bitufani lan tufan. Lawan anane tufan banjir bandang lan angin. Panggur mengko ningalono sira ke fakara hale kaya apa ana apa akibat mudhari. Apa akibat wong sing dikai peringatan kabeh. Min ihlakihim saking rusak al-mundharin. Pakadali kamu kaya mengkono-kono kabeh napa alung lakon ingsun diman lan wong kabeh bakal kamu dustakan sapa man ka ing sira. Tumaba atama kono ling utus sapa ingsun mibadi saking sause Nabi Nuh ayo rusulan ing pira-pira utusan ila kaum maring kaum rusul. Ka Ibrahim wa Hud wa Shalih. Fajahu mongko padha teka sapa rusul ing wong akeh bilbayinati lan pira-pira bukti ilmu mukjizat. Pamakalu mongko ora ana sapa ngakeh minu iku supaya gelem iman sapa ngakeh bima kelawan apa wae kadhe kang padha mendustakan sapa alladzina bi iklan maming kopi saking sedurunge diutusi rasul. Qabla ka asirutuli sedurunge den utusi rasul ilahi mare wong akeh. Kadalika kaya mengkono-kono kabeh natba ngecap ingsun. Naktimu tegese ngecap sapa ingsun. Ala qulubil mu'tadin ing atase atine wong sing liwati batas kabeh. Fala tubalu mongko ora den tampa apa imanu iman kamat falanak balu nikah nopo bener. Fala tubalu mongko ora den tampa apa imanu iman. Utawa fala takbalu mongko ora nampa apa kulub nangge tak. Fala takbalu mongko ora nampa apa kulub al iman iman. Kama toba ana kaya oleh ngecap ingsun ala kulubi ulaika ing atase atine mengkono-mengkono kabeh. Tumapa mengkono ning utus sapa ingsun mimba dihim saking sause generasine rusul. Ingsun ngutus Musa ing Musa. Wa Harun lan Nabi Harun ila Fir'aun maring Fir'aun wa malaihi lan anak buah Fir'aun. Di ayatina lan pira-pira ayat kita atisi kang songo. Pasta baru mongko padha sombong sapa Fir'aun wa kaum anil imani sang iman biha lan ayat. Wa kanu lan ana sapa Fir'aun iku kaum muslimin kang pendosa kabeh kang dosa kabeh. Pun kula terangno. Niki termasuk ayat-ayat yang kesekian kali Allah menentang ini. Ketika Allah dinisbatkan punya anak. Jadi kalau terang termasuk tema-tema yang diulang-ulang Quran niku bahwa Allah sering menolak ketika Allah dinisbatkan punya anak. Anak ini bahasa Arab ini walada yalidu walada yalidu wuludan. Kalau nanti mau tentang beberapa buku filsafat sing asli karangan Arab derenge 300 tahun sause Isa. Orang-orang filosof niku cara pandang terhadap istilah anak niku benten-benten. Yang paling konvensional, yang paling tradisional ya darani Isa anake pangeran. Cuma darani anake pangeran Isa secara fisik niku kan samar-samar niku mereka juga ragu. Mergo nak darani Isa anake pangeran secara fisik, artinya Isa niku nggih secara daging maupun darah itu ada unsur napa? Tuhan. Ini rumah tenan iki. Mulane balagoe Quran niku pinter dadi cerita wong Nasrani mau wani darani Isa anake pangeran. Tapi ra wani cerita pangerane oleh kelonan kapan. Sajane nak wani darani Isa anake pangeran, boleh wani cerita sekalian kapan pangeran oleh nopo bersenggama oleh kelon itu. Padahal lagi bakar kelon itu terpakan. Pangeran terus membuka kamar dibayar terus di
Sebab itu Quran tenggene juz 6 nomor juz itu terakhir niku. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sohiba. Bagaimana mungkin mereka mengatakan punya anak sementara mereka rawani nyeritakno kronologine cara bersenggama, cara hubungannya Allah mbek sohibah, teman putri. Makanya diskusi teologi ketuhanan itu paling sensitif nek kita darane anake pangeran. Kemudian menyentuh akar masalah ibuke sapa, terus carane kumpul piye itu jenenge walam takul lahu napa? Sebab itu dalam perdebatan teologi, urusan filsafat yang terkait fisik, itu pendapat Isa anak Tuhan secara fisik itu mudah diruntuhkan. Misalnya mungkin sering bilang harus debat-debat Ahmad Didat, kalian Stanley Fischer, nomor sinten debat-debat teologi. Tapi itu memang mudah, dikalahkannya mudah. Nah, kalau mau tentang kitab-kitab tarikh ya, terus tentang Ibnu Katsir, tentang apa, sebetulnya yang ketika Konstantin niku mimpin tenggene Palestina 300 tahun setelah Isa, itu pakar-pakar filsafat mengatakan anak itu unsur yang mutawalid. Ini rumah ini yang kedua nih, bukan populer tapi ini yang dipakai para pakar-pakarnya Nasrani. Tawalladu tawalludan, unsur yang saling terkait. Jadi mutawalidah itu maknanya unsur yang saling apa? Terkait. Jadi misalnya kalau ada api, ada unsur terkait berupa nanti ada asap. Kalau ada dua benda yang kumpul dan keras, cara kumpulnya keras, namanya terjadi unsur mutawalid, terjadi bentuk. Terus ada yang mengatakan kalau gitu Isa itu satu unsur yang lahir dari unsur Tuhan. Jadi kasus amrun mutawalidun minar roh, unsur yang lahir karena unsur apa? Tuhan. Macam-macam tentang itu. Sebab itu Quran membantah lagi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid, lam yatawallad. Makanya tafsir-tafsir yang modern ini, kasus tafsir yang modern, artinya yang ngerti perkembangan filsafat. Lam yalid tafsirnya lam yatawallad min wujudillah wujudu syai'in ma. Wa lam yulad wa lam yatawallad min wujudihi wujudum ma. Rupanya tenang. Jadi ketika Allah mengatakan khalaqas samawati wal arda, Allah itu benar-benar menciptakan. Jadi kamane Allah kangelan munikun yo kangelan desain kangelan repot. Ora kok Allah wujud terus dengan sendirinya wujudnya Allah diikuti oleh wujud yang apa? Yang lain. Jadi jangan katakan kaya wujudnya Allah misalnya sampean bayangno wujudnya Allah kaya wujudnya geni ku niat raniat angger wujud yo ndadekne wujudnya napa atau niat raniat angger ana geni yo dadi wujudnya panas. Jadi wujudnya panas itu cek geni niat cek raniat yo dadi napa? Wujud. Atap cek geni ku niat raniat anane atap niku dadi wujud senajan to api sendiri buat niat orang wujud apa? Wah itu menjadi perdebatan teologi, ya menjadi perdebatan apa? Teologi. Tapi kemudian yang harus diyakini orang Islam bahwa semua di luar Allah itu wujudnya karena dicipta. Itu disebut khalaqa. Makanya Imam Suyuti tadi bilang enggak mungkin Allah punya anak karena yang lainnya adalah wujud lewat khalqan, lewat apa lewat pencipta. Ini kira maksudnya. Kalau semua itu wujud karena penciptaan, berarti tidak ada wujud yang otomatis. Ya, tidak ada wujud yang karena Allah kemudian otomatis menjadi wujud. Makanya perdebatan tentang anak Tuhan, terus keluarga Tuhan, terus wahdatil wujud manunggaling kawula ing Gusti dan sebagainya. Itu dulu ketika jenis Konstantin itu mimpin, dia dulu pakar filsafat. Terus wujud-wujud dalam teori agama dikait-kaitkan dengan teori filsafat. Ini mereka sering mengembangkan istilah amrun mutawalidun, sesuatu yang wujud secara otomatis. Ini yang sampai ngerti. Padahal boten. Semua wujud di alam raya ini adalah wujud yang karena diciptakan. Bukan wujud secara otomatis. Jadi sampean gak iso bayangno wujude makhluk kaya Isa lu kados wujude geni
Cek niat melahirkan asap, cek niat melahirkan nopo panas. Lalu itu terus ilmu agama itu dibawa ke sana, ke teori-teori filsafat yang karu-karuan. Mulanya ketika Imam Ghazali, orang yang belajar filsafat kalau tidak punya kedalaman ilmu pasti menjadi kafir. Oke, pasti menjadi kafir. Sebab itu beliau mengarang Ihya itu awal-awalnya juga menentang apa? Filsafat. Itu sejarahnya itu panjang dulu. Kalau tak cerita sekelumit, Khalifah Ma'mun dulu itu seorang yang pinter, punya ambisi besar supaya umat Islam maju. Umat Islam rawleh hanya dicekoi nak Quran itu kodim, kanjeng Nabi mesti bener. Akhirnya obsesi beliau mendatangkan buku-buku Yunani, diterjemahkan ke bahasa Arab, ini disebut Darul Hikmah atau Baitul Hikmah, memaksa orang Islam itu belajar terjemahan filsafat apa? Yunani. Akhirnya orang Islam yang ada di Irak di Basra itu terkontaminasi ikut ngampur aduk paham agama dengan paham apa? Filsafat. Akhirnya ulama setelah periode Ma'mun, ini golongan yang kata Imam Ghazali itu periode 400 Hijriah. Ini kesulitan, karena ulama setelah periode Ma'mun cara berpikir agama dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan apa? Filsafat. Waktu itu pertanyaan itu bukan pertanyaan agama. Misalnya wonten ulama akhir ditakoki ngeten nggih pusing tenan. Semua kejadian di alam raya ini sudah dikehendaki Allah atau jadi karena hal-hal yang baru. Maksudnya sesuatu yang di alam raya ini amrun unubun, sesuatu yang baru atau sudah didesain Allah mulai dulu-dulunya atau gimana? Wah pertanyaannya itu yang mojok agama, yang mojokkan apa? Misalnya Tuhan itu menghendaki baik atau buruk. Nanti jawab yang menghendaki baik, yang menghendaki buruk. Katanya hanya perintah baik, kabur digendaki. Maunya apa? Sekarang para model itu disiksa-siksa. Akhirnya Mu'tazilah keteter. Muni pendapat. Ya orang ngono Allah ngarep mape, nak elek kok setan. Dari ahli sunnah. Lah nak elek luwih akeh berarti Allah kalah terus. Ngomong ngarep mape ora tau kasil, setan ngarep elek kasil terus. Berarti pangeran itu tidak setan. Mu'tazilah itu keberatan dari Allah kalah berapa? Setan dhewe seneng pangeran. Nah, ngono ya repot. Wong itu pertibatan. Lah mulai ini disebut kelompok Firaq, al-Firaq fil Islam. Niku gara-gara diputus oleh Khalifah Ma'mun karena ada tradisi mengkaji agama dengan teori-teori apa? Teori-teori apa? Dan itu bahaya. Waktu itu ruwet. Akhirnya kita akhirnya ya ketika ruwet itu pun buat terkendali sampai sekarang. Mulanya sebagian dia ini fanatik terus Mbah Hamid itu bilang temen, anak kuliah nih UGM urusan sekrup lah, teknik kedokteran, bukan sekolah filsafat, sekolah IAIN. Tapi ada duluku di sekolah sampai sholat, tidak sholat. Mereka zaman yang pondok masih belajar di pakai dicap kulit. Barang belajar filsafat darah ini inti agama. Kulit musuh inti kalah, bro. Akhirnya sing sholat darah di syariat itu kulit, sing sholat darah di hakikat terus nopo, itu inti. Akhirnya nanti itu orang sing sholat kalah canggih, sing orang. Ya ora kabeh tapi sebagian yang menenang. Oh itu kan terus repot. Ya karena itu tadi agama dikaji sedemikian rupa yang menyentuh kehendak Tuhan. Dia menyentuh apa? Kehendak. Walaupun akhirnya ruang. Terus beberapa tragedi mulai tarian Jalaluddin Rumi yang dibaca bocah perkara Nurah Jumatan sampai beberapa kasus teologi besar dulu zaman Husain Al-Khallat sampai di Trono Sinten Siti Jenar sampai dan sebagainya. Itu dulu itu gara-garanya unsur ketuhanan dalam Tuhan itu dikait-kaitkan dengan tebak-tebakan ilmu apa? Filsafat kertas. Sehingga makna-makna tafsir terkini itu makna nilam nyari sualam bulat itu bukan kok melahirkan secara fisik. Karena kalau melahirkan secara fisik orang-orang Nasrani sendiri dan siap ditanya kalau anna yakul lagu waladu walam takul lagu apa? Sohib. Apa mereka berani membayangkan Tuhan bersenggama? Kan dia tidak berani.
Padahal belum ragu tak ada unsur anak, udah ada unsur ibu. Orang ada anak era lewat ibu, bapak langsung. Berarti malah bapak kelainan, bapak kok beda apa? Bapak dan sebagainya dan sebagainya. Boleh itu terus selesai. Kemudian bangsa-bangsa Arab sendiri ketika ingin merasa hebat menisbatkan anak lagi pada Tuhan. Orang-orang Cina menamakan dewi-dewinya juga dinisbatkan kepada kekuatan Allah Tuhan. Begitu juga agama Zoroaster di Iran, terus aliran-aliran kepercayaan senengannya ngait-ngaitkan kekuatan itu dengan kekuatan Allah Tuhan. Makanya sekarang tuh ada film yang dilarang di Barat, dilarang di Italia, tapi beredar di Amerika, ya kritik-kritik tentang teologi ketuhanan. Ketika ada teknologi modern yang tanpa ada tandingan, misalnya ya darah ini partikel nomor Tuhan, darah nomor partikel nomor Tuhan. Jadi artinya mulai dulu itu ada tren kalau orang mencari Tuhan itu mesti sesuatu yang dikait-kaitkan dengan apa? Tuhan ini anak Tuhan, ini anak Tuhan. Sekarang era modern kalau namakan partikel yang paling tinggi disebut partikel nomor Tuhan. Misalnya partikel dalam nuklir, dalam apa disebut partikel nomor Tuhan. Mulane iki sing perlu diketahui iyat tabiuna illa dzanna wa in kum illa yaqusun. Semua tebak-tebakan itu hanya nebak saja. Mereka juga tidak tahu mulane iki bro kondo sing jamaah iki. Mulane wiridan terbaik mun anjene ngandel. Wong Islam terutama sing teng kota, wiridan terbaik boten istighfar, tapi subhanallah. Wong wiridan paling aman subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Mau suci Allah, mau suci apa wae, mau suci sangka tebak-tebakane manusa, mau suci sangka kekeliruan, mau suci sangka asumsi-asumsi sing melen. Misalnya begini, kita orang syariat, ini ngono tenan iki. Kita orang syariat. Kula misalnya, kula wong syariat. Ya Allah jenengan perintah apik. Nak apik jenengan lebokno swarga. Nak kula elek jenengan lebokno neraka. Kadang-kadang itu tetap terbersih. Nah, itu ngebus warga ya terus piye, namun rokok piye ya, kalau repot-repot, nak apik lebokno swarga, nek elek ben rokok. Gawe apik kabeh ngebus warga kabeh, gawe elek kabeh ben rokok. Lha itu di teori filsafat itu dibesar-besarkan Tuhan itu maunya apa? Jare elek dikarep-karepno dhewe, tapi kok disiksa-siksa. Lah ngoten dibukokno, diperdebatno ning seminar. Sing debat ora pati duwe kosa, ora pati wedi pangeran. Mbedina kongkon-kongkon ini kabeh terus debat urusan apa? Yang ngelantur terus inti ora pati wedi. Lah santri sing duwe wedi pangeran tapi ora pati duwe akal, milih pokok alam ae dene. Tidak debat sama jabe pokok napa? Anak tuh. Nah, akhirnya diskor. Ini diskusi ilmiah, bukan diskusi pokok napa? Akhirnya kumpul diskusi ya mereka. Ya aku udah menemukan teori yang macam-macam. Saya ngomong dhewe ora paham tak pikir. Jadi ora kok wong yo tok sing ora paham, sing ngomong lagi mboten apa. Bah, aku yakin padha ora paham. Cuma tetep ae duwe istilah. Kadang wong pinter ora paham tapi duwe istilah. Misalnya pakar tafsir, tetap dua istilah metode tafsir ini ono hermeneutika ono apa, tapi ya rapati paham. Jadi semoga dua istilah tapi rapati apa? Paham. Lah ilmu filsafat tuh kayak itu, ada istilahnya tapi tidak pernah paham. Bahkan mereka sendiri tidak pernah paham. Misalnya mereka kalau ditanya unsur wujud itu karena apa, mereka bilang ada akal awal, akal sani, akal sani. Ada wujud awal, wujud sani, wujud sani. Terus wujud awal itu apa? Al-hawa itu apa? Makanya mereka bertanya, ketika Allah sendiri itu sama siapa? Ketika Allah belum menciptakan makhluk ini, dia sama siapa? Terus ngapain? Wah, kadang dia tertarik ya, apa ya pengen di sini? Ruwet toh. Ketika belum menciptakan apa, Allah hebat. Lah mulai di sini ini terus masalah agama malah hancur-hancuran. Sawu mafidin sulmatun ya dua. Di sini agama mulai tersobek dan tidak akan tertutup lagi sampai sekarang. Itu termasuk setelah tragedi Khalifah. Ini disebut oleh ulama ahli sunnah zaman al-Mifnah. Ketika itu Ahmad bin Hanbal di penjara. Orang yang tidak ikut instruksi makmun apa di penjara. Imam Syafi'i ada penjara berulang kali. Tapi ya gara-gara rasa keamanan akhirnya meninggal di Mesir. Goning Irak gak aman karena di daerah itu makmun. Akhirnya pindah ke Mesir.
Yang Mesir itu darahnya kalau jadi, jadi pindah Imam Syafi'i ke Mesir dia kepeksa karena tekanan apa? Teologi. Waktu itu sampai sekarang didiskusikan dalam bab teologi Tuhan itu sedang apa? Belum menciptakan langit dan bumi ngapa? Sekarang ini apa? Mumpul. Sampai wonten guyonan Harun Ar-Rasyid sampai Abu Nawas mono. Abu Nawas itu, Harun Ar-Rasyid itu pakar ilmu ketuhanan. Jadi kadang beda. Pangeran kok kiwopo. Akhirnya kita yang berdoa, sopo sing iso jawab Tuhan sekarang sedang apa tak kira dia. Lah ulama kan mesti tantangan, ulama itu kalau santri, apa mesti wong alam berarti iku lho. Untuk hadiah tapi sekarang Tuhan sedang apa? Terus bumi tengah ini jumlah lintang piro. Dari Abu Nawas, saya sanggup jawab tidak semua. Kita rojo nak lungkur nak nenggone nopo sini. Semoga permadani dia nak sangke kulit dulu. Yang ringan dulu saja. Apa jumlahnya bintangnya? Itu persis dengan singkatan yang diduduki raja itu yang dari kulit dulu. Jumlahnya. Tapi roh apa? Ya itu dulu nanti tahu. Ya raja gak gitu. Jumlah nopo dulu nopo. Kakak dulu kita nyata harus proses kalau itu tak benar. Beliau mahir iso. Berarti jawabannya betul sakit tuh. Iya iso yang kami betul sakit. Tak tengah bumi deh. Pengawal kon nandep no bumi ini kono. Ya tengah nanti kupas yang ditandep di panah kalian pengawal ini. Tenang nih lah. Ukur sendiri. Tenang nih ukur apa? Itu yang terakhir yang pokok. Ini pengiran yang pokok. Itu cerita syariat ya. Artinya cerita ini harus sampai yakini. Ini yang syariatnya. Ya karena ini pertanyaan penting. Saya bisa jawab tapi dengan satu cara. Dengan mudah ditakok berarti murid turun jawab berarti guru. Dengan harus turun dari 3 tanah saya yang duduk di situ. Nanti saya baru bisa apa? Jawab. Kadang Raja Medun Abu Nawas tunggu di 3 tanah. Tuhan sekarang sedang menaikkan Abu Nawas dan menurunkan raja. Akhirnya raja iya, aku masih berdua. Artinya apa? Tebak-tebakan tentang Tuhan sedang apa itu sebetulnya bisa dijawab dengan logika-logika syariat yang mudah. Karena semua yang terjadi di alam raya kehendak Allah. Jadi pengirannya Allah ya lagi menaikkan saya di kursi raja dan menurunkan apa? Bang, akhirnya cara pulang yang Tuhan enak, gue di pengiran enak Abu Nawas itu. Jadi gak usah apa? Pulang ada kitab arsitek Arab judulnya Abu Nawas. Itu banyak cerita ketuhanan. Dan itu karena teologi ketuhanan membingungkan zaman Khalifah Sinten Makmun dan jadi tragedi. Ini Abu Nawas juga guyonan. Dan akhirnya Abu Nawas itu orang paling pinter dalam menjembatani teologi Tuhan yang bulat. Ambil teori Abu Nawas yang kacau, tapi jadi gampang. Suatu saat Abu Nawas yang pasar itu cerita. Saya ini orang paling kaya, bahkan lebih kaya ketimbang Tuhan. Jadi, anak asnal minallah. Saya ini lebih kaya ketimbang apa? Terus wa akrahul haqq dan saya itu paling tidak senang dengan barang hak. Jadi wa akrahul haqq. Jadi saya ini orang paling kaya. Wa ana akrahul haqq dan saya itu tidak senang barang apa? Hak. Ngomong orang yang pasar akhirnya dipanggil raja. Maksudnya bukti. Ya tapi dia juga saran mau jadi dia kiri. Pokoknya aku sebelum nerang nasi dia hadiah, dia juga umur dia ini maksudnya. Terus ngono jadi terus no. Ana adna minallah wa akrahul haqqa wa uhibbul fitnah. Bahasa Arab ya, butuh bahasa Arab, banyak redaksinya butuh bahasa Arab. Ana adna minallah wa akrahul haqqa wa akrahu gede man. Benci, saya itu benci al-haq. Gak usah berjumpa, saya itu benci apa? Al-haq. Wa uhibbul fitnah dan saya suka apa? Ketika dipanggil Ar-Rasyid, apa maksud kamu lebih kaya ketimbang Allah? Jawab Abu Nawas,
Karena Tuhan tidak punya anak, aku anak yang ada. Jadi dalam urusan ini kaya saya ketimbang apa? Lalu kamu nanya, pengenan telah hutang-hutangku apa? Kalau kamu pengenan ada anak dari juga. Akhirnya lebih ringan daripada mencari Tuhan, tidak mencari nawang kaya Khalifah Makmun atau boleh pengenan kaya Harun Rasid tinggal di rumah Bu. Nama itu luwih nifan nih. Akhirnya Tuhan versi Abu Nawas, Tuhan versi Gus Dur tiga guyon. Dan daripada dibakar ke umpil sapat malah ruwet. Gus Dur biasa kayak guyonan Tuhan, tapi jadi lucu. Pangeran ketemu Presiden Yesus Sinten tanya, Tuhan kapan negara Amerika mampu 20 tahun lagi? Ya saya tunggu Tuhan. Ketemu Sopo, PM Sopo. Ya kabeh pangeran itu jawab 20 tahun sampai tahun negara ini makmur. Ya enggak apa-apa Tuhan satu. Karena ketemu Presiden Indonesia, kapan Indonesia maju? Pengiran nangis. Karena nggak tahu kapan maju. Itu dari Gus. Itu kayak Abu Nawas, daripada Tuhan dibakar Nobel sahabat atau dibakar ke. Jadi lucu-lucu tapi yang tidak melecehkan. Lucu tapi tidak apa. Ini Gus itu trauma, pengiran dibakar alafil. Nah itu orang yang didiin, Gus Dur. Jadi Bapak Gus Dur. Nah, Gus Dur punya yang penting. Saya kan buku yang dibaca beliau itu sama dengan saya baca. Tunggal guru. Wong Bapak Gus Dur katanya baku. Paham? Saya lebih kaya ketimbang Tuhan. Maksud saya, Tuhan tidak punya anak. Tuhan tidak diutang tentang keluar. Lah maksud kamu wa akrabul haqq. Kenapa kamu tidak suka kebenaran? Maknanya kan saya tidak suka apa? Kebenaran itu kan harus kamu sukai. Jadi cerita, al-mautu hak kayak mudin tauhid. Wa alamu anal mautu hak wan naro apa? Hak. Sing seneng mati ya. Sopo sing seneng neraka ya apa? Dadi teh wa akrabul hak dhewe ora seneng neraka, ya ora seneng mati. Kok al-mautu hak wan naro apa? Wis mudin kenal mereka terus apa Terus yang ketiga wa uqul fitnah. Kowe kok seneng fitnah maksud itu napa malah raja. Kula tak untuk rapati seneng napa. Yo ora wong kafir ora seneng fitnah. Terus dene maca wa alamu annama amalukum auladikum napa. Dan ajajikum auladikum napa. Raja malah seneng fitnah bojone pirang-pirang. Semenjak itu diskusi tentang teologi ringan, juga tiga guyonan itu. Tentang bayangan rokok suatu dari Abu Nawas jadi guyon. Kemudian nak Nabi Martin tinggi pujian sa Indonesia, pujian Abu Nawas. Ilahi sulir farda fi ahlan. Gusti belum suwarga tawangannya ya ora pantes. Tapi ya jangan kira satu kan rakan tetap aja wala aku alam nari. Jadi, yang lebih rokok ora pantes, lebih rokok ora kuat. Dan sebenarnya daripada mikir pangeran atau mikir Gusti kalau nunggu rokok mlebu swarga ora pantes. Lastu limpir dosi napa? Tapi wala aku alam nari. Jadi. Tapi mungkin rokok ya mboten kuat. Paham li taubatan wa fil ketika ngerayu pangeran sing kula paling seneng carane ngerayu pangeran. Dulu itu ada di lima. Dosa kula terus koyo jumlahe napa jenenge? Pasir, saking kathah. Tapi kula tetep yakin jaga ukurane jenengan. Ora ukurane jenengan kathah. Ora boten pengeran. Diteror selama psikologis apa? Dipressure lho bahasa. Dosa kula gak ada. Tapi tetep ae kathah ukurane napa? Mau tersukuran dengan kata-kata itu. Mau terus ditambah lagi oleh cara pertemanan orang-orang suci dengan Tuhan. Lebih ringan lagi, lebih mudah lagi. Terus Tuhan itu menjadi sesuatu yang indah, yang enak ditemani, enak dimuanasai. Jadi ku era Jalaluddin Rumi, era ulama-ulama sing muanasah billah, talajud napa? Bila sudah hubungannya dengan Tuhan terus nyaman. Kalau sampai tak pernah secara teologi pangeran di Ewopo, sering gawe-gawe makhluk itu Ewopo. Sudah bilang semua karena terjadi indah hubungan dengan Tuhan terus mau anak. Nah yang kita harus ikuti yang itu. Mu'anasa soal hakikatnya Tuhan kita cukup pakai wiridan atau keyakinan subhanallah aman. Pokoknya Allah itu Maha Suci. Sudah kita tidak tahu persisnya Maha Suci dari apa saja yang salah.
asumsi kita yang sedang menggelar di otak kita, di pikiran. Kan kita sendiri sebagai orang soleh kadang juga salah mungkin mengasumsikan apa tuh. Kalau kita bangun aku nak soleh, mungkin lebih suarga. Ini suarga itu para pengiran. Wah, tapi gue dari para pengiran, kalau kita dari ya, berarti pengiran partai ketika teman dia nak kenal. Kadang musuhnya kurang ajar, dari suarga para pengiran. Di siang lain banyak yang melalui ide dari itu, dia pengiran ketika teman. Ya keliru benar. Artinya orang soleh sendiri kadang bayangkan Tuhan juga secara salah. Jarimu kepengen para pangeran. Saya ingin yang suatu bayar mengumpuli bidadari. Ya apa? Nanti kira pangeran kok tinggal apa? Lupa, ya kan ya salah juga kan kita. Maksud itu iya. Lalu ya keberatan ketika suatu orang pangeran tak tapi rano tidak. Dari umur aku tekan itu termetum. Paham? Gue uang rasa munah. Kalau kalian ini malah gue kan orang soleh-soleh, kita untuk kalah dari soleh-soleh. Bahkan itu warga kan mau dari para pengira. Saya pengiran tertinggal. Sebulan tertinggal makan buah-buahan, tak ciri minta tial anda di sungai. Ini kono bisa dari pirang-pirang. Wakurun ini amsali duluil. Wang segampangannya pakai alna bunda akaro, semua perawan terus. Kan mesum terus, terus jadi tentang pengira terus tinggal semua. Kan artinya kan ternyata kita juga sering paradok kesalahan kita bayangkan surga yang dekat Tuhan juga sering apa? Tapi tidak subhanallah selesai. Nah, makanya kalau orang-orang sufi yang sudah usul ilmu hakikat senang pakai istilah surga itu yang kayak di juz 11 itu dakwah fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha. Jadi kalau dia di surga tetap baca wiridan subhanakallahumma maha suci engkau ya Allah karena maha suci itu paling aman. Di dunia kita wiridan itu karena terbebas dari salah sangka kepada Tuhan. Sampai di surga pun kita kalau nuruti nebak Tuhan tetap salah. Kita ini dengan kapasitas makhluk. Kalau nebak inti hakikat Tuhan pasti tetap apa? Salah. Karena Tuhan itu hakikat yang jauh di luar kita. Mulai kami selihin apa? Sebab itu di surga pun wiridan yang masih sah hanya subhanallah itu masih sah dan harus diajarkan terus. Mereka bebas dari apa? Kesalahan. Paham ya? Makanya dakwah fiha subhanakallahumma. Ketika di surga pun orang-orang mukmin masih wiridan apa? Subhan. Karena asumsi tentang Tuhan itu beredar macam-macam. Mulai versi Zoroaster, versi Islam, versi Yahudi, versi Nasrani, versi manunggaling kawula ing Gusti, versi kebatinan, sampai versi apa saja. Mulai versi yang rasional sampai irasional sampai versi kronik. Yang namanya menebak Tuhan terus masya Allah. Wong paling bento kalau di otoritas nebak nopo. Paham sebab itu Quran itu paling sering subhanallah hina tumsuna wa hina nopo tusbihun subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man semuanya itu kalimat tasbih dan itu paling aman. Yes, kemudian hubungan kita dengan Tuhan nilai wae kaya abuna awas. Paham ya? Senajan ora ngakali malaikat. Nah cerita versi dagelane Abu Nawas itu masih ada nak turu kapane kan sing kawat. Anake takok lagi nopo? Ya nek kapane kawat malaikat takok kan gampang penghuni lama ditakoki. Berkenaan dengan malaikat kan kudune sing kapan anyar mati anyar ditakoki. Ini kawat iki ditakoki piye. Dari berbeda ditakoki malaikat tidak nganggo kapan nopo? Kawat. Pencipta pertanyaan. Ayo rek. Malaikat teko dari negara Jawa. Muka ngaku kalau takoki bener karo iki. Tapi itu penting, sebetulnya itu teori-teori syariat saja untuk mengalihkan dari teori filsafat yang digunakan untuk mencari Tuhan. Itu akan bahaya sekali mencari Tuhan dengan teori filsafat. Bahkan Imam Syafi'i itu haram, syirik. Ahmad Hanbal bilang orang yang mencari Tuhan dengan filsafat itu harus dipenjara. Mungkin dianggap kriminal. Mencari Tuhan lewat ngeri lah kalau filsafat Tuhan bersemayam di semua hatinya hamba. Terus bersemayam itu di hakikat. Ya kalau perdebatan ini jelas kalau Joko itu kan ngeri tentang perdebatan.
Tuhan di mana? Sekarang ngapain? Saiki sedang apa? Ketika belum ada langit dan bumi, Tuhan ngapain? Sedang apa? Terus diciptakannya alam raya ini pakai unsur Tuhan apa unsur di luar Tuhan? Lalu di luar Tuhan itu unsur apa? Enggak Joko pusing, wali mantan preman aja debat filsafat. Kan coba mantan preman di tempat Sunan Bonang jadi wali. Dijak debat wong sing olah batin suwe, baru-baru tidak pusing. Orang tahu jawab. Tapi nggak satu kanan ini boleh mantan preman lagi yang mana? Kalau sejarah tukaran nggak satu kanan, boleh mantan preman jadi depan batuan nangbar malah gampang kok. Akhirnya dihukum orang debat barang. Pada umat jadi ilmiah tenang di sini. Ya tenang tapi ilmiah tenang. Bukan apa lagi ilmiah tenang. Yang kali Joko raka kuatir, titik jenar rumah kaum itu wah dari wujud. Ini tak kau. Ini meyakini dunia ini ada, tidak ada semua. Jadi jenar ada dipanggil sidang Dewan Wali Songo. Tidak ada titik jenar, semua Allah. Nah utusannya masuk. Bukan ada titik jenar, semua Allah. Itu Allah terus. Hari Sabtu yang di Allah dipanggil. Nah utusannya balik jenar. Yo Allah dipanggil. Allah titik terus. Akhirnya setelah ditutup batu hukum kekakuan itu, kenapa? Kawan, akhirnya hukum itu semua cerita karena hukum tentang orang. Nah, cara orang itu bukan tujuh belas kita, kalau hukum dipanjang bukan itu. Kira-kira itu bukan dengan dihukum, gitu hukum dari kira-kira nanti. Satu betul itu kejadian-kejadian muhakkad yang kayak itu. Kalau ada buku banyak tentang kejadian-kejadian yang mirip kayak itu. Yang paling populer di dunia itu ya Husain Al-Halas itu. Bahkan sekali bersatu ke Jilani saja pernah membicarakan Husain itu. Asyurah Husain Al-Halas Asrotan. Walaupun untuk di zaman ini lah apa tuh dia. Jadi teman akhir termasuk sempat menghikayatkan Dewi Abdul Qadir komentari itu Husain Al-Halas. Di Indonesia terkenal di situ. Itu memang ada ilmunya, jadi ada istilah nopo tasmita gaib atau apa itu ada unsur saraf yang kalau difokuskan menuju Tuhan itu toplok sendiri. Makanya sebagian riwayat itu Siti Jenar bukan dihukum panjang, dia harus memusatkan diri. Hei Kali Joko, hei Sunan Bonang, hei semua wali songo, kamu itu masih menikmati dunia karena kamu masih asik dengan kekuasaan. Saya menyesal hidup ini karena harus saya pisah dengan zat yang sejati. Saya senang sekali bahwa Anda ikut mempercepat kematian saya. Ayo cepat rohku cepat keluar supaya mengakhiri ketersiksaan saya. Dan itu memang ada media tertentu orang itu langsung mati. Saya lebih senang sama yang versi ini biar kesannya Wali Songo tidak membunuh nopokan. Dan banyak juga versi yang meyakini bahwa kematian tidak lewat jalur itu. Lewat apa? Sama seperti dulu matinya Jalaluddin Rumi. Itu ya begitu. Ketika murid-muridnya nangis karena beliau mau mati, ini saat yang paling saya tunggu. Karena lama sekali roh saya menderita keterpisahan dengan zat yang agung. Karena roh saya ada di alam yang fana ini, ada di daging yang calon bangkai ini. Saya senang sekali bahwa roh ini akan kembali. Dan disebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. Roh yang kembali. Itu harus senang. Semenjak itu Jalaluddin Rumi istilahkan kematian itu malam pengantin karena rohnya kembali bergabung. Nah, bergabung itu masalah mana? Bergabung dengan pangeran disebut wahdatin. Lah Quran iki redaksi yang nyangan innalillahi wa inna ilaihi. Wa inna ilaihi ora ilal ardi. Wa inna ilaihi ora ilal dan kita kepada Allah kembali. Karena jadi benar kepada Allah kembali oleh bumi bangkai bumi. Saya wa inna ilaihi nujueno. Mari Allah mari bumi. Makanya di sini jadi tentang makna itu. Rada kalah ada Sunan Kudus cepat. Mereka mau kali di Sunan Kudus ya. Ketika kita kau Sunan Kudus, lakukan yang dia dulu. Di sini, aku balik yang Allah. So kan aku mati balik yang Allah. Lalu ini dulu balik. Lalu ini pangeran tak pangeran. Nah pangeran tak pangeran tak hilang itu yang Allah. So kan yang Allah.
balik pengiran dari itu. Saya kira juga tetap aja kowe ning ngopo. Menang deh, kalah. Ada yang Sunan Kalijaga rapati dok, makanya saya ngomong mantan preman, tapi wow, lembir setelah Kalijaga sejarah yang jago lebih ramah, umur ini coba tiga para jadi jago. Dia Kalijaga beliau kan mantan preman ditobatkan Sunan Bonang terus diajari ilmu kesaktian. Jadi sejarahnya bagian tukaran, mulai dia bagian apa? Berapa perang yang panglima. Dan debat alim di Sunan Dinten itu sih, mau beliau mengatar belakangnya mau alim. Sunan Giri ini latar belakangnya jangan. Lah Sunan Ampel itu suhunya semua karena beliau paling senior memang malah alim paling senior. Akhirnya ya kali coba ini sendiri tukaran istiqomah. Nah gila jurungnya tukaran ini jurungnya bentrok di situ. Siti Jenar melakukan ritual yang memisahkan diri dari roh terus mati. Maksudnya kalau cerita lain nambah cerita intinya itu diskusi tentang Tuhan, menebak Tuhan, cara hubungan manusia dengan Tuhan itu mulai rian rumput. Sawali sonoe raiso mecano misteri Siti Jenar. Mulane kula nyuwun jenengan hubungane mbek pangeran wis model Gunawan sing nyaman-nyaman wae. Hubungan mbek pangeran napa? Sing nyaman-nyaman. Kok sare repot. Soale nang duwe kok pendapat Gusti di sekolah kata. Ini mau sepurane jenengan kalah kata be di sekolah. Saya dolan mutu. Dulu itu ada di Badan di seperti wa umrina sallallahu alaihi wasallam bisa terjadi pasti mali pahati taubatan wa furudun bir. Wah walah jadi ini itu ngoten mawon. Paham terus masalah teologi itu dulu masalah asumsi hubungan makhluk dengan Tuhan, kemudian melebar-lebar jadi masalah teologi. Nah, ketika teologi atau paham teologi itu ditangan seorang presiden atau pemerintah atau penguasa, terus diundangkan. Nah, itu yang mari fatal. Sesuatu yang masih mencari-cari, karena kebetulan yang mencari-cari itu seorang pemimpin, terus diundangkan. Dipaksa orang seperti itu. Dan itu kriminalnya Khalifah Mahmud ketika memaksa orang harus berpikiran kayak dia. Ahmad Muhammad di penjara, ulama apa? Di penjara. Disebut zaman al-Mirna. Itu sama seperti mazhab Wahabi yang masih baru mazhab dipakemkan oleh pemerintah Arab Saudi. Akhirnya Said Muhammad terlantar, Habib Zain bin Semit apa? Terlantar. Repot kalau sebuah mazhab. Kalau sebuah mazhab yang pegang kita ini urusan pribadi. Tapi kalau yang pegang seorang penguasa bisa diundangkan. Coba sekarang di Indonesia saja, ketika punya ide anti poligami itu Dewan Penasihat Jepang maupun yang pertama itu. Udah ini ide aja ide pribadi, tapi di otoritas perlu dipidanakan. Sing nopo, kawin nopo, itu kan ide pribadi. Misalnya ide pribadi kan dari pribadi ke pribadi, jadi ide penguasa sakit nopo diundang. Kemudian kalau teologi ini kan repot. Seperti di Arab Saudi Wahabi diundangkan, di Iran diundangkan. Kalau nanti teologi nanti misalnya suatu saat di Pakistan mayoritas Ahmadiyah, kamu perlu dicatat loh. Islam di Pakistan itu banyak yang bermadzhab Ahmadiyah. Bahkan Islam yang masuk di Denmark itu malah Islam yang nomor Ahmadiyah. Nah nanti kalau mayoritas terus diundangkan. Nah ini pentingnya peran seorang ulama hadis pulau dengan harus ngomong terus. Tugas ulama ngomong. Kebenaran diomongkan terus sesuai teori akal, teori sunnah. Jangan sampai kebenaran nanti diundangkan oleh mereka yang tidak berkompeten. Ya, ini perlu. Dulu Khalifah Mahmud kasusnya ya begini. Dia itu tertarik sama kemajuan Yunani karena dulu kota paling maju itu Athena Yunani. Ada nama-nama besar kasus Plato, Aristoteles. Sehingga wong kabeh bangga terkait kalian Yunani. Dan ini kata saat ini orang bangga terkait Amerika. Agak Khalifah Mahmud diundangkan. Orang Islam dipaksa baca buku terjemahan. Orang Islam harus dipaksa meyakini bahwa Quran itu hadis, Quran itu bisa umum macam-macam. Mana sebagian ulama bukan senang nanti presiden. Ini orang-orang gede aja. Gus Dur wong pinter. Nak pinter jadi presiden, gus pinter jadi kekuasaan. Wong pinter wakil rasa jadi presiden. Berkekuasaan yang butuhnya diundangkan. Baju deh diundang. Orang itu kata Pak Presiden, padahal berdua dari kata apa? Kata apa? Jadi memang mungkin terwakil orang jabat nanti takut apa?
diundang. Dan itu ya bagi keberlangsungan sebuah agama, sebuah pencarian, apa? Itu coba sekarang tragedi-tragedi pemerintahan teokrasi, pemerintahan yang berdasar ketuhanan, itu berarti semua. Islam punya korban Husain Al-Khalaf sama Siti Jenar. Kristen malah banyak lagi. Mulai siapa itu yang Galileo, Servetus buahnya. Karena lembaga gereja diundangkan oleh pemerintah. Siapa yang menentang tafsir gereja dianggap kriminal. Ketika Galileo mengatakan bumi bulat bola oleh gereja dan kriminal, pemahamannya gereja bumi tidak begitu. Galileo dianggap menentang gereja dihukum mati. Islam juga punya tradisi begitu. Kata sinten Khalifah, sinten zaman sinten Husain Al-Khalaf. Begitu juga Mesir modern. Jamal Abdul Nasir ketika sinten yang jadi korban sinten saya sinten Kutub. Saya Kutub ini juga korban ketika sebuah aturan beragama diun. Orang tahu semua. Tapi saya Kutub wong keramat. Jadi dia ngalami hukum ngoten malah kitabnya terkenal di dalam Quran. Karena itu kan tragedi terkini bagi kaum muslimin zaman sinten era sinten kan baru ada daerah Jamal Abdul Nasir zaman sinten saya sinten Kutub yang Arab di dalam Quran. Itu ya karena diundang Mesir beradaban saya Kutub dilakukan Ikhwanul Muslimin. Natural itu. Kalau apa-apa diundang itu. Jadi seperti haji di Indonesia sekarang itu baru hanya himbauan. Sebaiknya tamatut saja, karena Islam tidak ada duit. Ya muka-muka mengulang itu kan diundangkan, harus tamatut. Tamatut sesuai repot, harus kiron, sesuai malah nakalan benar. Tamatut nakalan, malah sebenarnya malah apa? Kiron. Ya menurut saya orang haji teriinban. Lalu kiron itu tak kayak haji teriinban ya. 3 jadi 1 atau 2 jadi. Mungkin rata-rata ibadah aku. Ifrat kan repot, sama tuh di tengah repot, paling anti repot kenapa? Iya. Nah, tapi misalnya kira pribadi kan tidak masalah. Coba kalau nanti yang negara yang bilang bisa diundangkan, yang tidak kira di luar tanggung jawab pemerintah, hilang nggak urusan, merarukan terus. Nah itu repotnya sebuah metode agama, konsep beragama ketika kena penguasa. Makanya ada penguasa pegang otoritas agama itu tidak benar. Soalnya penguasa ya, soalnya belum sholat tapi aku nggak rapati roh malah. Pak, ini dulu ya. Tapi kayak sama Mahmud dia seorang alim jadi khalifah. Beliau punya versi tentang mencari Tuhan. Dia kebetulan lebih dekat dan pikiran-pikiran sahabat. Ini mau akhirnya insal maksud. Akhirnya agama tersobek dan tidak akan tertutupi lagi hingga sekarang kasusnya di buku-buku IAIN, di buku-buku kajian Islam sekarang filsafat itu jadi jurusan. Padahal ketika itu dikaji secara detail tentu melahirkan orang yang belajar mendekatkan Tuhan lewat teori apa? Padahal para pangeran ape sujud terus repot. Lho kalau orang masih kayak kita syariat, ape sujud itu aturannya. Umir Tuhan juga ala taati agumen. Sujud itu kudu anggota 7 nempel bumi. Iku bathuk, tangan loro, dengkul loro, sikil loro. Kena teori filsafat, memangnya Tuhan di mana? Kok kamu sujudi? Ya Tuhan di atas kita. Sujud. Ini ngarep kok tani burim. Kena apa teori itu maknina, ditokok yang kamu sujudi posisinya di mana sih? Oh, sujudi model begitu. Ya Tuhan ada di mana-mana. Kalau itu kan tidak perlu sujud begitu. Kamu diam saja juga ketemu. Nah, ya rumput, ngotot tidak apa? Kudu naik teori filsafat ngotot. Kudu di dokter ilmu Abu Nawas ini. Abu Nawas itu betul betul ahli pahala. Cerita nak bumi bulat-bulat. Jadi kabel bodoh. Bumi apa bulat? Jadi kalau nak melakukan tanah Abu Nawas dari titik tertentu. Nanti suwe-suwe ya titik itulah. Aku nawar apa malah jamiyo. Suatu saat tetangganya dengan lima kembali kan melayu deh mau neta. Wah, aku nggak punya wadah itu, nggak punya wadah tolong ikut kerja melayu. Aku nawar sudah bilang melayu kayak gua, neta. Kamu malah kebaran. Nanti juga ada kamu.
Nanti juga kapok. Sama yang meyakini Tuhan ada di mana-mana itu juga mereka ada siap saat Tuhan dekat dengan mereka, saat mereka maksiat, saat mereka seenaknya. Ujung-ujungnya mereka juga subjektif sepi. Orang yang cara berkeyakinan sok Tuhan di mana-mana, mereka itu siap karena pangeran pasti maksiat itu rapi roh. Nah, anak pasti lagi eling pangeran itu pas sampai pangeran lah. Tapi pas dia maksiat pangeran orang rapi roh. Intinya mereka juga prakteknya subjek. Paham ya? Makanya kita sudah bilang Tuhan itu ada dan Tuhan mengawasi kita ya sudah. Cara syariat kita harus sujud demikian, cara rukuk kita harus demikian, cara Fatihah kita harus demikian. Ya sudah ada. Tapi kalau sudah ada repot. Waktu serian tentang TV itu aliran sing sholat 4 rakaat ke 4 sendiri. Kalau madhep kiblat kok kan kesannya Tuhan hanya ada di barat. Gue bukan Tuhan ada di mana? Karena 4 rakaat ketika apa? Keempat apa? Arah. Sehingga orang nanti kita sholat maghrib berkumpul tahu. Repotnya subuh. Udah nuruti pemikiran nanti aneh-aneh. Bang, kita dimulai rian perdebatan tentang Tuhan itu ruwet. Mulane ketika negatif Nabi tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khalq. Kamu jangan berpikirlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan pernah berpikir tentang Allah itu kayak apa. Fatah liku, pasti kamu akan rusak. Menurut saya. Wa qalam ma ja'al haqqu min 'indina qalu inna hadza sihrun mubin. Falamma ja'al masalah teko Fir'aun wa kaumahu apa al-haqqa apa kebenaran yang dinatang di sisi kita. Kalau mau mengucap sapa Fir'aun dah ada saat ini ulah sikur nek dene sikir mubir nek kan jelas. Rayon tegese kang jelas zahir nek kan jelas. Kalau ada sapa pengusaha Nabi Musa takulu nalil haqqi lamaja. Atakulu nana pengusaha sira kabeh haqqi maring barang hak lamaja. Kumsane teko apa hak ing sira kabeh. Innahu satamne hak la sikur nek dene sikir. Asik kurun hada, ono to tikir hada utawi iki. Kawa ketaflah oleh teman-teman bejo sapa wong asakan teko sapa manci iklan doha. Wa atolan dadi bakal dadi musnah apa sikus sahara tikir tukang tikir. Wala yatikulan ora bejo sapa asake guna-guna tukang tikir. Wali sikam bil mauti ing dalam panggonan loro kuwi ing kari rawan. Qalu aditana likal kitana amma wajadna ali aba. Kalau kita minta sober apa kau, citana atau terkosiro musana kita, likal kita supaya nggak siroan kita. Litarut dana supaya ngalang-alangi to nyegah siro musana kita. Amal yang perkara wajib nakang aku isoko kita aling atas yang maha anak biro-biro baga kita. Watakunalan Allah laku maka siro loro paling musa kalian pero nopo al-kibria opo kerajaan. Ayo muncul tegese kerajaan sil ardi dan bumi ardi misro tegese bumi Mesir. Wa ma lan ora ana iki to lagu mawari sira loro iku mukminin kang sing mukmin kabeh musuh dikira sing bener kabeh. Wa qala lan ta ono tuni dikuli sakirin ali. Wa qala ono tuni dikuli sakirin ali. Bukti nekani sira kabeh ning sun dikuli sakirin lan saben wong sing ahli sikir ali men kang ngerti. Fa iken tegese kang ngerti ilmu sikir dalam sikir. Kalau macam mau semangsane teko sapa sahara kudu ngakir kala mau ngucap lagu maring sahara sapa Musa. Gajama kalau sawise ngucap sapa sahara lagu maring Musa emma ya wa emma anakuna nuluti. Ora ana yen kono nibak sira to aksi sira wa emma anakuna jenengan sing nglakon aksi dulu atau kita. Alku nibak sira kabeh maring perkara antum kang sira kabeh mulkuna bakal nibak kabeh. Kalau malu mongso semangsane nibak sapa ngati bala mikro tampare wong akeh wae siya lan kontak-kontak wong akeh. Kala mongko dawuh sapa Musa maji kumbi sifat. Mau apa iki tungkang teko sira kabeh iklan iku sikron musik. Bagian makna nganti sikon. Mau te opo? Citum te teko sira kabeh iklan mak asikku ana ta utawi sing mbok tekane musik bagian makna. Badal pikir asil biar daden waktu kita baru. Sama mausul muktadar. Inna wa ta'ala wa ta'ala bakal batal sapa wa ing ma. Saya hak guru ing pikir, saya hak guru iki bakal batal sapa wa ing pikir. Inna wa ta'ala wa la yuslihu ora bakal
Bagusi sapa wa amal sifin ing amale wong sing tungkang rusak kabeh. Wa iku lan ngetokno sapa apa ai bisu wa iku tegese netepno lan ngetokno sapa apa al-haqqa barang. Bi kalimat ilang pira-pira kalimat Allah ai mawai tegese lan pira-pira janjine apa. Walau karya dan orang dan sapa al-muslimun pira-pira wong sing rusak. Iki kula tetesaken malih terang masalah Tuhan ini. Ini terkait kalian Nabi Musa. Nabi Musa cara menjelaskan Tuhan itu mirip kalian teori syariat. Ya, kalau kalian mana? Gini ku kados tenggene keterangan tentang hikam al-usul ilallah al-usul ilal ilmi bi wa illa famin aina laka antal hadis wa wal qadir. Usul ilallah orang sampai kepada Allah itu paling benar al-usul ilal ilmi bi. Al-usul ilallah al-usul ilal ilmi. Kita sampai kepada Allah itu artinya kita secara ilmu musyahadah bersaksi akan adanya Allah bahwa Allah punya asma husna. Bukan kita secara fisik yang kita hadis bersentuhan dengan Allah yang qadim itu mokal karena tidak ada kaitannya barang yang hadis yang profan yang fana dengan Allah yang qadim. Sebab itu Nabi Musa ini kenapa termasuk yang diceritakan Quran itu Nabi Musa. Nabi Musa juga percontohan Tuhan, meskipun dia nabi, tapi dia itu fisik. Fisiknya Nabi Musa hadis. Kenapa? Ketika Nabi Musa 40 hari punya hak ketemu Tuhan karena sudah dikasih Taurat. Ini Nabi Musa aja kepengen Gusti, Robbi arini anggur. Ya. Padahal dia sudah menerima Taurat, tapi enggak marah arah pengiran langsung kok. Robbi arini anggur. Ya. Sampai pengira kalau dia dolanan. Ya ngene cara ben aku, walakin inggur ilal jabal. Qala lan taroni, kowe ora bakal iso aku. Ini yang perlu diketahui orang-orang sufi, orang-orang klenik. Sak Nabi Musa sing kalimu wa mawon dijawab pengiran qala lan taroni. Kamu tidak akan bisa melihat saya, kata Allah. Walakin inggur ilal jabal. Saiki dites. Gunung artine kinayatun anil kuwah, gunung sing luwih kuat timbang fisike Nabi Musa. Saiki delok gunung Musa. Fisike luwih kuat timbang kowe wong kuwatu, kowe terima koda. Tenang. Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'ala berapa? Ketika dites gunung yang dari batu itu bersentuhan, baru mau bersentuhan dengan barang hal yang qadim. Ini kok Allah langsung hancur rebut. Musa sing kayak bapak kok waduh delok langsung pingsan wa orang Musa apa? Paham? Lah ngono gak mungkin bersentuhan wong gunung sing kuat langsung hancur. Musa sing kalimu wae langsung pingsan. Setelah pingsan Musa ngendikan tutu ire kamu kapok. Ora bakal kepen roh jeneng. Itu salah Musa kapok kepen roh pengeran itu. Mulane al-usul ilal wa al-usul ilal ilmi. Mulane kalau bolak-balik masuk. Mulane penting jadi ahli Quran itu penting. Di Quran itu tidak ada kata Allah yang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata ulama. Kenapa tidak bisa? Yang kita mintai tolong kan bukan asma Allah, tapi Allahnya. Tapi kenapa kok bisa? Karena orang tidak bisa usul langsung Allah. Malu takut ditolong. Udah sok parah pengeran. Mengkulau ulama era sok parah. Loh, bismillah kan kelawan asmane Allah. Yang kamu minta tolong itu Allah atau asmane? Allah kan? Tapi orang itu tidak mungkin langsung Allah. Sebab itu pakai bismillah. Begitu juga bukan sabih robbaka. Enggak ada ayat sabih robbaka. Yang ada sabih isma. Sabih isma robbi. Itu kata ulama. Kenapa pakai isma robbika? Karena tidak gampang. Orang langsung menyentuh Tuhan. Harus lewat apa ini? Isma. Makanya yang dikenalkan ke kita, itu lahul asmaul. Asma itu artinya nama Allah atau istilah-istilah yang menunjuk keagungan, bukan Allah punya, paham ya? Bukan apa? Kalau Allah langsung tebak jadi orang filosof yang majnun, paham? Wis majnun juga doyan rokok, doyan ngombe arek. Menggolek pangeran negara bunderan. Bunderan alun-alun itu dari mencari apa?
Tuhan. Nah, ngarang buku ya terus mencari apa? Tuhan. Orang buku sing luwih angko meneh, sejarah Tuhan. Dene dhewe sejarah ora roh. Paling banter wong nulis sejarah wis ABG pasaran nganti sadar itu paling banter. Dene iso nulis sejarah zaman ning jamin. Paham? Kok nulis sejarah pangeran? Dia nulis sejarah dhewe zaman umur 2 tahun ora iso karena belum ingat kejadian zaman 2 tahun. Setahun malah ora iso. Pemenang kejadiannya zaman ning ngono nulis nopo sejarah nopo Tuhan mencari Tuhan. Jadi sebetulnya ada teorinya kenapa Al-Quran itu jarang ngendikan langsung Allah sabit ismarobika tekan isti'anah mboten billahi tapi apa bismillah dengan asmane itu mengandung teori syariat yang luar biasa, aturan main hubungan makhluk sing profan sing fana sing renta sing akan hilang sing musnah ada hubungan zat sing jalali wal di Quran itu begitu tabarokasmu rabbika dzul jalal ora tabarokasmu buka apa tabarokasmu rabbika karena yang bisa dikenali manusia itu hanya ismu rabbika bukan apa bukan paham ya niku sirri. Nah, jadi pulau sebagai ulama itu menerangkan itu sensitif bahkan Imam Ghazali sendiri ngendikan ilmu falsafah itu tidak baik diterangkan. Tapi kalau dunia itu harus diterangkan. Nah, saya kira termasuk rusak niku. Mau kita berai iso, mau Quran dia iso, boleh pengen. Rujukan itu toko. Dari rujukan rasa. Nah, rasa-rasanya ora berdebat. Tuhan bersemayam di semua kalbu. Maksudnya dia ini rasa. Nah, orang niku orang pacarnya lebih senang ya pacar itu bersemayam di kalbu. Kalau gue dibeli pangeran udah bebas pacar ngono wae. Ngomongan ngono mbok rumono. Aku kok nganggur paham ya? Paham ini penting banget. Jadi kisah Nabi Musa termasuk yang diceritakan Quran adalah pencariannya Musa terhadap Tuhan. Niku nate ngalami falam ma tajalla rabbuhu jabali ja'ala dakka wa qarra Musa itu tidak kuat. Gunung yang fisiknya lebih kuat saja langsung hancur. Apalagi yang primotinten nanti. Weleng-weleng. Jadi al-usul ilah. Wah itu al-usul ilal ilmi. Jadi orang mau usul ilawahnya kenal betul mana yang sifat-sifatnya. Lah sifatnya orang yang dikenal kita jadi kulabul asmaul husna. Sabbih ismarok tiga. Bukan sabbih robbaka ya. Nomor sabbih ismarok. Ya itu ada metode, ada makna syariatnya, aturan lainnya. Ya, tabarokasmu rabbika, bukan tabarokasmu bukan, tapi apa? Tabarokasmu. Itu ada filosofi. Mohon mulai. Nah, ketika sahar ini balik, jadi masih satu tema semua. Sahar itu dikenalkan oleh Musa tentang Tuhan juga lewat al-ilmu bihi, yaitu cara mengetahui Tuhan bukan zatnya apa? Bukan zatnya Tuhan. Jadi kalau saya ini diperintahkan Allah itu siapa? Ya yang menghuni langit dan bumi, yang menciptakan kamu semua. Ya yang begitu, diterangkan begitu. Orang Allah itu apa? Pokoknya wong ini, terus bentuk ini udah ada. Mesti yang diterangkan itu sifat-sifat. Mulai nabi-nabi dulu kan ditanya, pengiran itu apa? Ya Rabbul Alamin, Rabbukum, Rabbu Abaikum Al-Awalin, sing kala waladi kala samawati wal. Ya begitu sifat-sifat. Nah kemudian sekarang secara teori filsafat orang dilatih nyari Tuhan itu nyari zatnya dan pola-pola pikirannya, pola-pola irodanya. Yang pengira sampai dicari, ditebak-tebak pola irodanya pengiran ubi piye. Waktu itu jadi aliran teologis yang nggak tahu-tahu. Ya terus saat ini udah di zaman Fitnah. Lalu pun zaman Fitnah ketika Nabi Idza zuharatil fitan wal fidau falil alim ilma wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Kalau bid'ah itu sudah merata, wong alim itu ngetok orang alim. Mana kalau sering ngaku ngalim, ini perintah Kanjeng Nabi. Nah, sampean ora oleh malah bodoh iki ngaku ngalim. Ora alim wong ngaku napa? Tapi kalau ngaku bodoh itu haram, malah kena laknat, paham ya?
Kalau fitnah sudah menyebar, paling hiril alim ilmu wong alim kudu ngetokno ngali. Nah ora fa'ala ila ratuwahi wal malaikati wan nasi malah kena laknat. Karena kalau orang alim ngetokno orang alim ruwet. Lha kula sering debat wong desa wae. Kula sering ditakoni, menurut Pak Tuhan itu di mana? Jawab kamu. Lah menurut kamu itu siapa? Kalau kamu sudah bisa menjawab kamu siapa, nanti saya jawab Tuhan itu siapa? Ya, saya manusia itu apa? Manusia ya orang ya. Saya manusia apa? Ya manusia. Lah ya manusia itu apa? Manusia. Ya nanti saja Tuhan ya Tuhan ya. Oh, mau bulat ketemu bulat bodoh. Mungkin biasa bulat. Terus rasa wujud Tuhan di mana? Rasa wujud kamu di mana? Misalnya kamu kelahiran tahun 70, sebelum tahun 70 kamu udah ada. Ya ada. Orang yang pernah ada tidak perlu menyoal zat yang ada terus. Gak level-level. Gak nopo. Kalau masalah kriteria sejati, menaik pangeran, sampai nggak tahu manusia itu apa? Sampai coba bikin definisi manusia yang paling komplit terus tidak bisa. Manusia itu apa? Yang punya daging, punya darah. Waktu jadi daging punya apa? Saya bisa berpikir, aku bisa pikir cara nyolong daging. Nyatanya nak nyolong ya pinternya gak karuan. Bahkan polisi raiso kadang aku iso. Deteksi narkoba gajah kadang polisi raiso aku nopo. Bisa. Dari apa aku bisa berpikir? Jadi buat isi manusia bisa berpikir, anjing juga bisa kucing bisa cara bikin rekam tikus dari apa? Bingung kan? Apalagi itu Tuhan. Kita bikin definisi manusia yang komplit saja tidak. Lah ulama dulu punya tradisi kalau ada tanya-tanya sensitif itu dipisoi. Mana wonten cerita Pak Kiai katanya setan dibikin dari api. Berarti dia di neraka enjoy saja, api ketemu. Dia itu termangkel gak jawab, mek pasir. Ditawur nang raine sing takok. Klinik. Lor. Yo lor pakai pasir tidak. Jadi menurut kota kena tanah lor. Aku senang gue kecerdasan lama-lama dulu yo, gake jawab. Jadi kalau cerdasnya ketularan lama ya jual sering buat cerita-cerita kecerdasan lama dulu. Cangkem elek tapi penting. Lagi ya nggak bisa cangkem elek penting cangkem apa? Sebenarnya aku nama bener. Di tengah bumi, sampai itu besar. Tenang aja. Ya, gak percaya urut ya. Gak kuatin, mau dorang roy takok. Dalam mau dorang roy gak apa? Barang-barang kalau bahasa, raja bingung mikir tengah bumi ini. Bingung raja aku. Kok pena ada yang bingung menjawab aku? Raja bingung banget. Jadi dulu itu banyak ulama-ulama yang kalau ditanya malah nanya. Makanya kalau kamu ditanya orang-orang filsafat, Tuhan itu apa? Saya kamu itu siapa? Ya. Karena pertanyaan itu susah kalau dari penanya yang siapanya juga harus jelas. Ya, kan kode bulat deh, pada nomor. Yang jelas manusia dikenalkan oleh Tuhan itu makhluk sing lam yakun sayam pernah tidak ada. Jadi itu hebatnya Quran. Membuat definisi manusia. Manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk yang wujudnya pernah tidak ada. Nah, dari pernah tidak ada ini kemudian manusia dianggap sangat tidak penting, sangat tidak mempengaruhi kejadian langit dan bumi. Sehingga ketika dia ada dan bisa berpikir, kok menyoal Tuhan oleh Quran disebut khotimum. Wong wujud wujud anyar. Kok nyoal wujud yang wis di wong anyar di nyoal wong kawan. Pak Faida gua khotimum mungkin. Sebab itu pertanyaan tentang Tuhan itu alihkan saja ke teori syariat. Ini ketika Nabi tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fil khalq. Terus
ulama punya kaidah dan ini diikuti oleh ulama seluruh dunia dalam hal ini ma qadara bibalika fawwah bitilafi dzati. Apa yang terbersih di hatimu Allah itu kayak apa? Ya tidak kayak gitu. Misalnya gue terbersih Allah itu paling kayak ini. Ya ada kayak gitu. Berarti milik ini ya ada kayak gitu lagi. Pokoknya ma qadara bibalik fawwah bitilafi dzati. Yang disebut laisa kamitslihi syai'un atau istilah populer yang mukhalafatul lah cuma kriminalnya wong soleh-soleh wis ngerti nek Allah mukhalafatul lil khawatir wis ngerti nek Allah laisa kamitslihi tetep ae nang swarga bayarna ora apa tapi yo tetep bayarna kumpul tidak mulane kon wajib diri dan subhanallah ben pikirane dhewe sing mesum ning ngarepe pangeran ilang paham kok dhewe bayarna ning swarga yo ora pangeran tapi yo ora napa ngono lah terus kok bayangane dhewe jadi terbujune dene dunia paling elek dari bukan paling ayu. Piye karepe? Mula masalah warga ana kanca kula sing lucu-lucu. Dirangkok sebab nabi-nabi kan. Apa? Malaikat itu asline pemalas Gus. Lah piye? Wong ahli swarga kan kudu ganteng-ganteng. Lah nabi ku mesti swarga, ora elek bae kakean. Dari alasan kenapa nabi-nabi ku ganteng? Mergo nabi mesti penduduk swarga. Lah anak nabi ku elek, engko bae kakek. Teori mulane wong nakal-nakal rata-rata elek. Mubure swarga mergo angel. Berubah ya napa? Delok wong soleh-soleh rata-rata ganteng. Kok ben berubah ya apa? Cangkemmu. Jadi pada kalau sing contohkan kula Gus. Sebenarnya swarga sing plastik. Ra enak kumpul nabi-nabi sungkan. Swarga dhewe kumpul kula ngopi terus rokok. Tak kalau bener. Swarga kuwi bener kumpul Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nak swarga gak apa-apa kumpul terus meriang kan. Artinya asumsi kita tentang Nabi saja salah, apalagi tentang Tuhan. Bagaimana mungkin Anda bisa membayangkan ketemu Tuhan, kemudian di saat yang sama Anda bayangkan nikmati bidadari beberapa aneka makanan. Masa orang pengiran tinggal telur? Kan tidak lucu. Sebab itu bolak-balik subhanallah. Cara kita bersama Tuhan saat itu pun kita tidak tahu persisnya. Tetap laisa kamitslihi tetap tidak tahu. Ketika kita di surga pun tidak tahu persisnya kebersamaan kita. Bersama itu tidak tahu. Tetap laisa kamitslihi napa? Tetap maqatara bibalik fawwah bi khilafi atau istilahnya apa mukhalafatun. Ini penting kalau ulang-ulang karena banyak orang yang sok tahu Tuhan tapi tidak jelas hubungannya. Nabi Musa itu nabi kalimu orang yang paling dekat dengan Allah. Niku mawon falam ma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa qarra Musa Inna wa ta'ala wa sayyidu bakal batal sapa Allah. Saya mengaku tegese batal sapa wong sihir. Inna wa ta'ala wa la yusriku amalan sidin. Wa yuqulu lan guna sapa Allah yusitu wa yudiru sapa Allah hak yang hak di kalimat iklan biro kalimat Allah aisma wa ihi. Lan biro janji Allah walau karya senajan ora seneng sapa al-mujrimuna biro kan diudah wong sing akeh